Saja, Mas Arya, bagaimana menerjemahkan Ya, statement dari Megawati Soekarno Putri menurut perspektif Anda? ya sebelum ke level realita politik kita ya. Jadi sebenarnya meskipun secara undang-undang memang tidak ada apa semacam oposisi gitu ya di dalam sistem presidensial, tetapi sejak awal 2000-an itu di kalangan ilmuwan politik di seluruh dunia sudah mengenal yang disebut dengan coalitional presidentialism. Jadi presidensialisme koalisional, yaitu presidensialisme yang basisnya biasanya multi partai dan ada paket beberapa partai yang berkoalisi memimpin pemerintahan. Nah itu tapi itu satu hal. Jadi saya ingin menggarisbawahi. Tapi dalam perspektif hukum ya teman-teman hukum tata negara mungkin mempunyai point of view berbeda. Tetapi dalam politik itu kajian sudah banyak dilakukan terutama di Amerika Selatan. Hmm. Nah, dan Indonesia sudah mengadopsi itu sejak 2004. Dan tradisinya memang di yang paling solid memang di pemerintahan. Penandanya adalah sederhana, yaitu ada menteri yang berada di dalam kabinet. Tetapi itu juga tidak menjamin koherensi politik antara eksekutif dan legislatif. Ya, belum tentu menteri yang ada di kabinet itu juga kemudian partainya itu tunduk patuh terhadap eksekutif. Di beberapa kesempatan sering berseberangan. Nah, yang disampaikan Bu Mega itu masih bersayap yang saya baca, meskipun cenderung lebih condong untuk berada di luar dari koalisi. Saya menyebut koalisi karena dalam politik itu di dalam literatur sah ya. Jadi meskipun Bu Mega mengatakan silahkan jangan gunakan kata koalisi, saya sebagai mahasiswa politik, sarjana politik mengatakan nggak masalah kita menggunakan kata koalisi. Nah, jadi saya sampaikan di awal tadi demikian. Nah, yang disampaikan Bu Mega itu bersayap. Pertama, karena suka atau tidak, terbentuknya pemerintahan tidak ditentukan oleh minimal kursi yang didapatkan. Nah, jadi kalau di dalam parlementer itu memang Anda harus punya minimal kursi untuk disebut dengan pemerintahan. Kalau enggak nanti tergantung hang government. Jadi pemerintahan tergantung. Jadi karena tidak dapat dukungan mayoritas di parlemen dalam sistem parlementer. Nah di kita tidak ada syarat itu, Mas. Jadi sebenarnya Prabowo Gibran misalnya tanpa mengajak Nasdem atau PKB atau partai siapapun dengan 40% bisa saja berjalan dan tidak ada masalah, tidak ada hambatan konstitusi. Nah persoalannya adalah mereka tentu akan mendapatkan jegalan soal beberapa rencana pemerintah, soal kampanye makan sengketa dan seterusnya di parlemen, di DPR RI, ya, karena dukungannya nggak lebih dari 50%. Nah PDIP meskipun sejak awal saya katakan bersahabat, kenapa? Karena per saat ini memang sepertinya memilih untuk berseberangan karena statement Bu Mega kan juga kalau diteruskan itu kan panjang sebenarnya. Saya tidak mengikuti secara keseluruhan, tapi beberapa statement yang saya baca itu ya dalam tanda petik ya mengutuk soal proses politik Pilpres kemarin, soal MK, kemudian menyindir soal menteri-menteri yang sekarang rebutan. Kalau tidak salah seterusnya nanti kita bahas satu persatu. Tetapi jika kita baca berdasarkan potongan tadi dengan keseluruhan, itu sebenarnya merujuk pada per saat ini yaitu pembentukan pemerintah Prabowo Gibran, PDIP tidak merapat atau dia akan berada di luar pemerintahan. Tetapi sekali lagi ya, ini menarik ya. Saya meminjam statement Anda terkait dengan pernyataan bersayap, kalimat bersayap dari Megawati Soekarno Putri. Menurut Mas Arya, apakah ini sebagai sebuah statement untuk, kalau kita terjemahkan dari perspektif politik kan bisa multitafsir begitu ya. Apakah ini sebagai peluang untuk membuka bukan koalisi ya, tapi kata kerjasama ya kan dengan pemerintah yang akan datang, atau sebenarnya dengan bermaksud tidak ingin mendegradasi idealisme PD Perjuangan dan menjaga ikatan dengan konstituennya, begitu Mas Arya? Ya, bersab tuh gini Mas. Jadi satu tujuannya memang demikian ya. Tujuannya adalah untuk merawat basis pemilih kader yang loyal karena sebagian sudah bergabung ke partai lain, misalnya kemarin menantu Jokowi kemudian menyeberang dan seterusnya, beberapa kepala daerah yang tanda petik ya, berada di dalam kasus hukum juga sebagian menyeberang misalnya. Nah, tapi saya nggak masuk jauh ke sana. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bersayap kenapa?
meskipun PDIP tidak masuk di dalam misalnya pemerintah, tapi ada mekanisme kerjasama di luar itu yang bisa jadi kita baca. Contoh sederhana adalah bertahannya PDIP misalnya, atau tidak berubahnya skenario pimpinan DPR RI, yaitu berada di dalam payung hukum Undang-Undang MD3, sehingga memastikan PDIP tetap memegang ketua DPR RI ya, yang sekarang dijabat oleh anak Bu Megawati, yaitu Puan Maharani. Nah, jadi kerjasama politik dalam konteks itu kemudian saya tafsirkan bersayap. Satu hal memang tidak ada kerjasama untuk berebut menteri misalnya tadi yang ada di sindir Bu Mega ya, mungkin cuplikannya nanti ada. Nah, tapi satu sisi saya pikir terbangun komunikasi, dan dalam beberapa minggu terakhir memang marak rumor beredar ada komunikasi antara Puan Maharani dan timnya misalnya dengan politisi atau pimpinan elit partai di partainya Prabowo misalnya Gerindra. Jadi itu yang bisa kita baca. Jadi secara eksplisit jika dalam sistem presidensial koalisi itu signifiernya atau penandanya adalah adanya menteri dari partai. Nah, tetapi konteks kerjasama politik, makanya Bu Mega mengatakan dan berusaha menghindari koalisi ya, karena penandanya sudah jelas, dia sebut kerjasama politik. Nah, bisa jadi kerjasama politik itu masuk di dalam ruang-ruang meja-meja di luar kabinet.